Nah, kalau sumpahnya menyebut nama Allah, jika kita bersumpah menyebut nama Allah, maka Al-Quran menyebutkan seperti ini: wala taj'alullaha urdatan li aimanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Dan janganlah kamu menjadikan Allah, jadi kita tidak boleh menjadikan Allah perisai, tameng, penghalang, mani'an. Jadi kita tidak boleh menjadikan Allah sebagai penghalang di dalam sumpah-sumpahmu, penghalang untuk berbuat baik, penghalang untuk bertakwa, penghalang untuk mendamaikan urusan sesama manusia. Contoh, ada orang bersumpah seperti ini: demi Allah saya tidak akan sholat ke masjid itu selama Pak Tupon masih di sana, misalnya. Ini hanya misalnya ya. Maka ini namanya sumpah menghalangi berbuat baik. Kok tidak ke masjid? Saya sudah sumpah selama Pak Tupon masih ada tidak akan ke masjid. Nah, ini namanya menjadikan sumpah sebagai penghalang berbuat baik. Ini tidak boleh. Ya? Ya. Ya, itu sumpahnya batal kalau misalnya ternyata Pak Tupon. Nah, tapi kok dungane elek ya. Kalau misalnya Pak Tupon meninggal begitu, sumpahnya tidak berlaku. Tetapi walaupun demikian, sumpah tadi hendaknya dibatalkan. Karena sumpah tadi menghalangi berbuat baik. Ya, tidak boleh kita menjadikan sumpah menghalangi berbuat baik. Nah, dibatalkan. Meskipun Pak Tupon ada di masjid, kita tetap ke masjid. Karena tadi sumpah ini menghalangi berbuat baik. Contoh lagi, nadar. Nadar yang menghalangi berbuat baik itu juga tidak boleh. Masih ingat di kitab Riyadhus Shalihin itu Imam Nawawi menyebutkan sebuah hadis tentang seorang laki-laki yang tidak mau bicara, yang tidak mau duduk, yang tidak mau berteduh dan berpuasa. Ternyata laki-laki ini nadar tidak akan duduk, tidak akan berteduh, tidak akan bicara, dan tidak akan kemudian akan puasa, tidak akan makan, akan puasa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menegurnya. Kenapa fulan? Ditanyakan kepada yang lain, lalu jawabannya fulan sudah bernadar tidak akan berteduh. Padahal panas di Timur Tengah itu panasnya kemetip. Kemetip tahu ya? Saking panasnya, panas sekali. Nah, kemudian tidak akan duduk, berdiri terus, tidak akan bicara. Maka Rasul perintahkan kepada laki-laki ini untuk berteduh. Jadi Rasul perintahkan melanggar sumpahnya. Kemudian Rasul perintahkan kepada laki-laki ini untuk duduk. Berarti duduk juga, berdiri juga dilanggar sumpahnya. Kemudian yang ketiga, Rasul perintahkan kepada orang ini untuk berbicara. Sehingga 3 sumpah Rasul perintahkan untuk dilanggar. Untuk apa tadi? Tidak berteduh, langgar. Untuk tidak bicara, langgar. Untuk tidak duduk, dilanggar. Tetapi kemudian dia bersumpah, bernadar untuk puasa, Rasul perintahkan puasalah. Karena puasa ini untuk taat kepada Allah. Maka ini juga dalil bagi kita, nazar yang semacam itu zalim atau sia-sia. Tidak ada kewajiban bagi kita untuk menjalankan nazar yang seperti itu. Nazar yang wajib dikerjakan itu kalau untuk taat kepada Allah. Contoh nazar mau puasa, itu kerjakan puasanya. Tapi kalau nazar seperti tadi tidak akan berteduh, itu mendolimi diri
sendiri, dilanggar tanpa kafarat, tidak ada tebusan. Nazar tidak akan ngomong, ini tidak bernilai ibadah, ini tidak bernilai ibadah, silahkan dilanggar. Dan tidak usah nazar begitu. Nazar mau potong telinga, ya jangan dipotong, itu menzalimi diri sendiri. Nazar mau terjun dari Monas, ya, jangan terjun, ini menzalimi diri sendiri. Karena tadi Nabi perintahkan kepada laki-laki tadi untuk tidak duduk, Nabi perintahkan duduk, karena kalau tidak duduk menzalimi diri sendiri. Jadi itu menzalimi diri sendiri. Tapi kalau nazar mau sedekah, kerjakan, jangan dilanggar. Nazar mau apa lagi selain sedekah? Nazar mau rutin membaca Al-Kahfi malam Jumat misalnya, kerjakan, sunnah itu. Dulu orang kampung ada, saya sakit, sembuh saya mau ngemis. Ya. Ada orang sakit, besok kalau sembuh saya mau ngemis. Kalau maksudnya puasa Kemis itu boleh. Tapi kalau maksudnya minta-minta itu tidak perlu ditaati. Kenapa? Dalam agama kita meminta itu boleh, meminta-minta itu tidak boleh. Hukum meminta itu halal, tapi meminta-minta itu haram. Jadi meminta tidak sama meminta-minta. Itu ngemisnya pisan apa betina, Pak? Ya. Jadi kalau meminta dalam agama kita boleh. Yang tidak boleh itu minta-minta. Tahu bedanya ya? Kalau meminta itu kepepet, butuh, tidak ada solusi lain, minta boleh. Tapi kalau meminta jadi profesi, bukan karena kepepet, menjadi mata pencaharian, itu dilarang dan dosa besar. Kenapa dosa besar? Nabi bersabda, walaisa fi wajhihi mus'atul lahmin. Nanti di hari kiamat tidak menyisakan daging di kepalanya, di mukanya. Jadi berhadapan kepada Allah tanpa daging di wajahnya. Kenapa? Karena yakhmisuna wujuhahum. Mereka akan mencakar-cakar wajahnya dan di wajahnya tidak tersisa dagingnya. Itu kalau meminta-minta. Nah, beda ya, minta boleh, minta-minta tidak boleh. Ya, sekali tuh Pak. Kalau itu boleh minta ditraktir ya, tidak apa-apa. Tapi kalau tiap hari profesinya minta ditraktir itu kan. Pagi ke tempatnya Pak Rahmat, siang tempatnya Pak Arifin, sore ke tempatnya Pak Mur, besok lagi gitu. Nah, jadwalnya seperti itu. Nah, padahal masih muda, masih kuat, masih sehat. Nah, itu tidak boleh. Baik, lanjut nggih. Ini tadi terkait pertanyaan nazar ngemis. Jadi kalau nadarnya mau puasa Kemis boleh. Kalau nadarnya minta-minta, itu yang tidak boleh. Tidak boleh dalam sumpah itu menzalimi diri sendiri. Tidak boleh dalam sumpah itu menghalangi berbuat baik, menghalangi mendamaikan manusia, menghalangi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Urdah maknanya adalah manik, maknanya penghalang. Maka kita tidak boleh bersumpah yang yamna an syai' yang melarang dari sesuatu. Nah, maka ini tidak dibolehkan. Maka maknanya adalah la taj'alul halfa billah sababan mani'an lakum minal birri wat taqwa. Janganlah menjadikan sumpahmu kepada Allah sebagai sebab penghalang untuk berbuat baik dan bertakwa. Maka ayat ini turun, salah satu sebabnya adalah ketika ada orang yang mengatakan qad halaftu alla af'aluhu, aku sudah bersumpah untuk tidak mengerjakan itu. Nah, maka disinilah
kita dilarang. Bapak dan saudara, sababun nuzul dari ayat ini adalah terkait dengan Abdullah ibn Rawahah, bahwasanya dia dengan rekannya ada persoalan. Maka Abdullah bersumpah la yadkhul alaih, untuk tidak masuk kepadanya dan tidak akan berbicara kepadanya dan tidak akan berdamai kepadanya. Fakana idza qila lahu fi, kalau dia dikandani, yaqul, dia berkata, qad halaftu billah alla af'al, aku sudah bersumpah kepada Allah tidak akan ketemu. Mau kamu ngomong sama dia. Saya sudah bersumpah kepada Allah tidak akan ngomong. Mau kamu damai sama dia. Saya sudah sumpah sama Allah tidak akan damai. Jadi awalnya begitu, awal ayat ini turun. Sehingga setiap orang memberi nasihat kepadanya, dia mengatakan saya sudah sumpah. Saya sudah sumpah. Mau ketemu, saya sudah sumpah tidak akan ketemu. Kalau saya ketemu saya melanggar, saya dosa besar. Mau kamu ngomong sama dia, kalau saya ngomong saya dosa besar. Mau kamu damai sama dia, kalau saya damai saya dosa besar. Karena saya sudah sumpah tidak akan damai. Itu sebabnya seperti itu. Maka fala yahilluli, tidak halal bagiku untuk berbuat baik karena sumpahku. Tidak halal bagiku. Maka Abdullah bin Rawah ini mengatakan tidak halal bagiku untuk bertemu dia, untuk berbicara dan untuk berbuat atau damai kepadanya. Tidak halal bagiku untuk damai kepadanya. Fa'anzalallahu subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menurunkan ayat ini. Jangan jadikan sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat baik. Maka sumpah yang menghalangi berbuat baik itu boleh dilanggar. Jadi silahkan saja sumpah yang semacam itu tidak usah ditepati.